Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas A pada mata kuliah manajemen rekod arsip ingin mempresentasikan hasil observasi kami di kantor arsip Universitas Indonesia. Saya Davi Relvano Saikawa, ada rekan saya Malika Syahnas Akila Ail, dan juga rekan saya Putri Sangayu Wijayanti. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penciptaan arsip. Jadi, penciptaan arsip merupakan tahap awal dalam siklus kearsipan yang mencakup proses terbentuknya arsip dari berbagai kegiatan organisasi. Nah, pada tahap ini, arsip itu nggak hanya dihasilkan, tetapi juga diatur berdasarkan standar dan klasifikasi tertentu agar dapat dikelola secara efektif. Nah, jadi proses penciptaan arsip itu arsip diciptakan melalui berbagai kegiatan administrasi seperti surat menyurat, nota dinas, serta penerbitan keputusan pimpinan. Nah, selain itu, penciptaan arsip juga dilakukan secara digital, misalnya melalui penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem administrasi modern. Lalu, jenis arsip yang dihasilkan. Nah, arsip yang paling sering dihasilkan meliputi surat dinas, nota dinas, ataupun SK, keputusan pimpinan, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Selanjutnya, standar pembuatan dokumen atau arsip. Pembuatan arsip mengikuti standar tata naskah dinas yang berlaku, seperti pedoman yang digunakan, misalnya pedoman Andieni, sehingga format, struktur, dan isi dokumen itu seragam. Lalu, penggunaan klasifikasi arsip. Nah, skema klasifikasi dapat dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi, meskipun mekanismenya mengikuti kebijakan masing-masing instansi. Selanjutnya, ada kesesuaian skema klasifikasi dengan fungsi dari organisasi. Nah, skema klasifikasi ini disesuaikan dengan fungsi organisasi, baik fungsi substantifnya atau kegiatan utama, maupun fasilitatif atau administrasi pendukung, sehingga arsip itu mudah untuk dikelola dan juga ditemukan kembali. Selanjutnya, ada keterkaitan antar arsip dalam konteks penciptaan. Nah, arsip ini itu saling berkaitan berdasarkan kegiatan atau subjek yang sama. Misalnya ada arsip tentang seorang rektor. Nah, nanti seorang rektor itu dari aspek keuangan, pengangkatan rektor, ataupun pemberhentian sang rektor. Selanjutnya ada kelengkapan arsip sebagai bukti akuntabilitas. Nah, di sini arsip itu disusun secara lengkap untuk menjadi bukti kegiatan organisasi dan sebagai memori kolektif, sehingga mendukung akuntabilitas dan juga transparansi. Nah, selanjutnya ada evaluasi dan mekanisme pembaruan skema klasifikasi. Nah, tentu saja dalam skema klasifikasi ini dapat dievaluasi dan juga dapat diperbarui sesuai sama kebutuhan dari organisasi dan juga perkembangan dari regulasi. Meskipun mekanismenya mengikuti kebijakan masing-masing dari instansi. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau misalkan di universitas itu ada pergantian rektor. Nah, setiap pergantian rektor itu pasti mempunyai regulasi tertentu gitu. Nah, di sini bisa mempengaruhi dari skema klasifikasi. Nah, nanti skema klasifikasi tersebut dapat diubah berdasarkan regulasi dari rektor ataupun nanti dapat dievaluasi sehingga kebijakannya itu bisa berbeda-beda, tetapi tentu saja tetap mengikuti mekanisme dari masing-masing instansinya gitu. Selanjutnya, dari penggunaan arsip. Next. Nah, di penggunaan arsip ini, poin pertama adalah kemudahan temu kembali melalui sistem klasifikasi. Nah, kantor arsip UI ini memiliki website yang dinamakan sekarui.ac.id. Nah, di mana website ini adalah sistem pencarian yang bisa digunakan pengguna untuk mencari arsip-arsip yang ada di UI gitu. Nah, dari website ini pun sudah mengurutkan hasil berdasarkan yang paling sesuai dengan kata kunci yang pengguna inginkan gitu. Nah, di website ini juga sudah
mengikuti standar dari ANRI sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan arsip yang dibutuhkan. Nah, pada Sekar UI ini juga tersedia arsip digital, tapi bila pengguna itu ingin melihat detailnya secara langsung gitu bisa arsip gitu. Nah, saat pengajuan bisa langsung copy paste dari website ataupun bisa deskripsikan langsung arsip yang diperlukan. Nah, dari segi pengguna yang memakai itu adalah warga UI dan juga umum. Kalau warga UI sendiri adalah dari dosen ataupun mahasiswa. Kalau dari umum itu seperti kayak permintaan dari teater tentang Reformasi 98 ataupun juga Arsip UI itu menyediakan layanan video untuk media berita seperti Dewa Indonesia. Nah, di sini juga ada alur peminjaman arsip, seperti nantinya ada data yang masuk dan juga dapat di-track melalui Microsoft Office, lalu diberi kode layanan, dan watermark, lalu nanti arsipnya itu akan dikirim kepada pengguna melalui link terbatas dengan akses 2 minggu. Next. Lalu ada ketersediaan metadata dalam daftar berkas dan daftar isi berkas. Nah, metadata arsip ini tersedia dalam sistem digital website Sekar UI. Nah, jadi di sini pengguna itu bisa melihat deskripsi arsip sebelum melihat secara langsung gitu arsip yang ingin dilihat gitu. Nah, jadi tadi sempat dilihat juga saya sendiri coba cari untuk pengangkatan pembimbingan disertasi yang muncul nanti file dokumennya, lalu nanti muncul seperti ini. Di bawah file dokumen itu ada metadata deskripsinya seperti ini gitu. Nah, ini tidak hanya terbatas sama area identitas ataupun area konteks, tetapi di bawahnya nanti masih banyak deskripsi lanjutannya. Lalu ada indeks inventaris dan juga sistem elektronik. Nah, dari sini kantor arsip UI itu menyediakan sistem pencarian elektroniknya itu berupa website tadi yang berfungsi sebagai indeks atau inventaris arsipnya gitu. Jadi memungkinkan pengguna mencari arsip berdasarkan kata kunci tertentu. Ini bisa dilihat seperti misalkan di pencarian itu diketik arsip rektor, nanti yang muncul itu banyak seperti ada kantor arsip, unit arsip FISIP UI, ataupun keputusan rektor. Seperti itu. Next. Nah, lalu ada sistem pelacakan arsip saat dipinjam atau digunakan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau pengguna itu ingin melihat arsip itu harus ke layanan informasi arsip. Nah, di sini pengguna itu nanti pertama akan mengisi G-form, lalu nanti datanya akan terbaca oleh sistem di kantor arsip UI, lalu di-track melalui Microsoft Office. Nah, di situ nanti akan dokumennya akan diberikan kode layanan dan juga watermark sehingga itu bisa dilakukan pelacakan terhadap permintaan tersebut gitu, termasuk kayak waktu pengajuan ataupun proses layanan dari arsipnya gitu. Lalu selanjutnya ada potensi kesalahan klasifikasi yang membuat arsip sulit ditemukan atau hilang. Nah, di sini tentu saja di kantor arsip UI itu tidak luput dari adanya suatu kesalahan klasifikasi gitu. Kayak misalkan ada ketidaksesuaian antara judul arsip dan juga dengan isi arsipnya gitu. Jadi hal ini dapat menyebabkan arsip itu sulit untuk ditemukan dalam sistem pencarian. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan arsip. Nah, jadi prosedur pemberkasan yang digunakan. Nah, arsip itu diberkaskan berdasarkan kesamaan judul ataupun kegiatannya. Disusun secara kronologis, lalu diberi kode unik sesuai sistem masing-masing instansi. Lalu, arsip diberi label dan disimpan sesuai kategori klasifikasi. Nah, setiap arsip diberi label dan disusun dalam box arsip yang konsisten berdasarkan satu subjek atau individu tertentu. Lalu, peralatan dan perlengkapan penyimpanan arsip. Nah, peralatan dan perlengkapan meliputi map arsip, box arsip, rak arsip, serta roll opaque, lemari arsip tertutup yang lebih aman terhadap panas dan juga air. Nah, pengaturan hak akses arsip. Akses arsip diberikan kepada pihak yang berwenang atau pengguna arsip. Namun, untuk arsip statis tertentu, misalnya yang tersedia secara digital, dapat diakses oleh publik.
Lalu selanjutnya ada klasifikasi keamanan arsip. Nah, arsip diklasifikasikan berdasarkan tingkat keamanannya, seperti biasa, terbatas, rahasia, ataupun sangat rahasia, tergantung dari kebijakan instansinya. Lalu selanjutnya ada sistem audit atau monitoring akses arsip. Nah, terdapat pencatatan terhadap arsip yang dikelola untuk mengontrol pengguna dan menjaga keamanan, meskipun sistem bergantung pada kebijakan instansi. Lalu selanjutnya ada metode pengamanan arsip. Nah, pengamanan dilakukan melalui pertama, penyimpanan di ruang khusus dengan kontrol suhu dan kelembaban. Lalu yang kedua, penggunaan box arsip dengan pengatur kelembapan khusus untuk arsip audio visual. Lalu yang ketiga, ada fumigasi untuk pencegahan kerusakan akibat serangga. Lalu yang terakhir, ada penyimpanan dalam roll opaque yang lebih aman. Baik, selanjutnya adalah penyusutan arsip. Yang pertama adalah ketersediaan jadwal retensi arsip atau JRA. Tersedia JRA UI sebagai pedoman utama dalam menentukan masa simpan arsip. Lalu untuk proses pemusnahan arsip, jadi arsip yang telah melewati masa retensi itu akan diajukan oleh unit kerja. Setelah diajukan oleh unit kerja, kemudian akan dinilai ulang oleh arsiparis sebelum dimusnahkan. Dan untuk penyimpanan permanen arsip bernilai sejarah, arsip yang memiliki nilai guna historis disimpan secara permanen sebagai arsip statis. Dan tindakan setelah masa retensi berakhir, yaitu arsip dapat dimusnahkan, disimpan permanen, dan dinilai kembali. Kesesuaian pemusnahan dengan JRA. Pemusnahan itu harus sesuai dengan JRA dan mempertimbangkan nilai guna arsip seperti hukum, administratif, dan historis. Lalu ketersediaan berita acara pemusnahan. Setiap pemusnahan arsip disertai berita acara sebagai bukti administratif dan legal. Lalu yang terakhir adalah metode pemusnahan arsip. Pemusnahan itu dilakukan dengan metode pencacahan menggunakan mesin penghancur atau bisa juga disebut shredder. Kemudian dapat diolah kembali menjadi bubur kertas melalui pihak ketiga atau melalui vendor. Mungkin itu saja dari kelompok 8 yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.